Baik, ahli ini akan memberikan pendapat seputar hal apa, Pak? Seputar tentang keahlian dari ahli, yaitu dari bidang digital, Pak. Digital, ya. Oke, silakan untuk dimulai pertanyaan. Baik, saudara ahli, Pak Rismond, apakah Bapak dalam keadaan sehat pada sore hari ini? Sehat, Pak. Sehat ya, siap memberikan keterangan ya? Siap. Oke. Pak Rismond, kita mulai saja langsung to the point ya. Bapak bisa menjelaskan dalam ada satu peristiwa pidana barang bukti berupa handphone ya. Lalu yang berhak untuk memeriksa atau mentranskrip, memprint satu handphone barang bukti dari satu tindak pidana itu adalah dari lembaga mana dan oleh siapa? Bapak bisa jelaskan? Yang saya tahu dari lembaga kepolisian, Pak, di semua negara, termasuk tempat saya kerja di Jepang juga begitu. Itu dari kepolisian ya? Iya. Lembaga yang akan mengekstraksinya pada lembaga khusus atau terakreditasinya bagaimana? Ahli, bisa jelaskan? Dari laboratorium forensik biasa. Dari laboratorium forensik. Di luar laboratorium forensik, apakah punya kemampuan untuk mengekstraksi handphone, misalnya data-data menangkap percakapan atau memprint sesuatu? Bisa, Pak, tetapi apakah legal dihadirkan di persidangan sesuai dengan hukum kita atau tidak? Kalau semua orang bisa, Pak, yang punya keahlian ini, tetapi dia diakui atau tidak oleh lembaga peradilan. Oke, pertanyaan berikut Pak Ahli, ya saudara ahli, bahwa di dalam berkas, mohon majelis kami akan tunjukkan. Silakan Pak, maju ke depan. Termohon, silakan. Itu ada lampiran ekstraksi handphone, ya, di berita acara pemeriksaan. Itu di berita acara pemeriksaan siapa, Pak? Di berkas perkara. Berkas perkara daripada terpidana dulu, nomor 3 dan 4. Ya, 3 dan 4. Lampirannya ya. Mungkin termohon ada juga lampirannya itu sama isinya sama ya, kata-katanya persis sama ya, mungkin dipastikan sama ya, mungkin bisa dicocokkan, takutnya beda karena yang P19 sama P21 kan berbeda. Siapa? Itu di ekstrak handphone milik Dina dan inilah hasilnya. Siapanya? Lanjut ya, majelis. Ya. Itu sudah kami lampirkan juga menjadi bukti yang kami hadirkan di majelis dalam persidangan ini. Kami ingin tanya kepada ahli. Ahli kan sudah lihat tadi, kami sudah cocokkan dengan yang dimiliki juga oleh termohon sama ya datanya. Kami ingin tanya, kalau ahli tadi sudah melihat model laporan report ekstraksi ya tadi ya, standarnya itu sama nggak yang berlaku umum di yang ahli ketahui? Cuma saya terangkan sedikit ya. Ya. Mic. Jadi ini adalah mohon izin mic. Apa yang dilampirkan di sini merupakan extraction report dari sebuah alat ya, namanya Celebrite. Untuk ekstraksi HP ya, nama lengkapnya adalah Celebrite UFEC. Celebrite itu sebuah produk dari negara Israel ya. Jadi Celebrite UFEC itu untuk mengekstraksi data dari perangkat seluler. Nah, reportnya tersebut ya, memiliki metadata. Ya, metadatanya itu ada 3 tabel. Pertama summary, yang kedua source extraction, yang ketiga device information. Nah, summary ini ya, poin pertama di situ versi softwarenya yang digunakan yaitu UFEC Physical
Analyzer version 5.1.2.3. UFED itu sendiri adalah Universal Forensic Extraction Device, ya. Salah satu produk series dari Celebrite, itu 5.1.2.3 yang digunakan. Yang kedua, time zone settings, UTC. UTC itu adalah Universal Time Coordinated, jadi waktu terkoordinasi secara universal, atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan referensi waktu global. Nilainya adalah original UTC value tanpa offset. Jadi nilainya adalah memiliki referensi waktu global UTC value. Yang ketiga, dalam metadata tersebut adalah examiner name. Di situ disebutkan DF. Kalau yang seharusnya yang patuh terhadap hukum dan prosedur forensik ini harusnya disebutkan nama spesifik dari orang atau ahli yang melakukan ekstraksi, tapi di sini singkatan DF saja ya, digital forensik mungkin maksudnya. Tetapi seharusnya adalah nama penuh atau nama utuh dari ahli yang melakukan ekstraksi. Di metadata berikutnya ada tabel source extraction. Itu disebutkan logical. Itu artinya logical extraction. Artinya dia tidak mengintervensi hardware, hanya menggunakan API atau menggunakan software yang sudah tertanam pada UFED Physical Analyzer version. Jadi tidak ada intervensi hardware. Berikutnya di bawahnya ada extraction date, extraction start date time. Itu menerangkan bahwa kapan ekstraksi itu dimulai, yaitu di sini 25 November 2016 pukul 16.26 20 detik. Berikutnya, metadata berikutnya adalah extraction and date time, akhir dari proses ekstraksi 25 November 2016 pukul 16.53. Jadi proses ekstraksi sendiri itu sangat cepat, yaitu berlangsung hanya 7 menit 33 detik. Unit identifier di situ disebutkan, itu menandakan pengenal unik dari hardware yang digunakan, yaitu Celebrite UFED. UFED versionnya ya, itu untuk hardware-nya 4.1.2.8. Selected manufacturer Samsung GSM. Selected device name menerangkan perangkat seluler yang diekstraksi, ya. SMG31GA Galaxy. Berikutnya connection type, kabel number 100, ya, menghubungkan perangkat seluler terhadap dengan Celebrite UFED itu dengan kabel nomor 100. Yang berikutnya extraction type, logical, artinya proses ekstraksi tidak melibatkan intervensi hardware, hanya menggunakan software. Terus extraction ID, di situ ada bilangan numerik maupun A sampai F, ya. Di situ heksadesimal. Extraction ID ini menerangkan bahwa setelah proses ekstraksi itu dilakukan, ya, diberikan pengenal unik, jadi disimpan langsung ke database ya, dari Celebrite UFED tersebut. Jadi di sini adalah pengenal unik, jadi bisa didapatkan lewat extraction ID. Ada alat yang digunakan, yaitu Celebrite UFED, Universal Forensic Extraction Device. Terus di situ ada report type, phone, artinya yang diekstrak adalah telepon, perangkat seluler. Berikutnya ada metadata juga, ya, kabelnya device information. Di situ ada logical, ya, logical extraction. Terus detective manufacturer Samsung, detective model tadi SMG313H yang di naskah keputusan disebutkan adalah perangkat seluler milik dari almarhum Kina. Berikutnya metadata phone resolution. Berikutnya IMEI. IMEI itu adalah International Mobile Equipment Identity, ya, pengenal unik untuk perangkat hardware-nya pun atau perangkat selulernya. Terus ICC ID itu juga, itu adalah International Circuit Card Integrated Identifier, Integrated Circuit Card Identifier. Itu adalah pengenal dari kartu SIM, kartu subscriber modul. Berikutnya IMSI, itu adalah International Module Subscriber Identifier. Itu untuk menyatakan identitas dari
pelanggan di jaringan komunikasi. Berikutnya phone daytime. Itu adalah pada saat proses berlangsung tanggal waktu dari perangkat seluler yang diekstraksi dan seterusnya. Dan ini adalah format dari metadata pada extraction report menggunakan perangkat Celebrite Infect device. Gitu, Pak. Jadi Jadi kami ingin konfirmasi betul ya bentuk reportnya begitu ya? Ya. Oke. Di sana memakai waktu UTC apa maksudnya? Ali bisa jelaskan? UTC itu adalah Universal Time UTC, Universal Time Coordinate. UTC Coordinated. UTC. Universal Time Coordinated merupakan referensi untuk waktu global di semua perangkat. Oke. Ya. Kalau dan di sini khususnya adalah Celebrite Infect. Oke. Kalau perbedaan waktu antara UTC dengan Indonesia bagian barat tempat kita berada sekarang termasuk Cirebon itu berapa jam? Ini Pak, UTC di sini kalau kita lihat dari yang diekstrak ya, tabel SMS messages dibuat adalah UTC plus 0. Artinya di perangkat tersebut tidak dilakukan 0, itu artinya di dalam perangkat tersebut timing yang